Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga kelas 7A yang berbahagia. Baik, jumpa lagi pada mata pelajaran IPS semester 1 kelas 7 di tahun pelajaran 2021-2022. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar ruang. Tema kita adalah interaksi antar ruang. Mungkin Ananda sudah pernah mengenal apa itu interaksi dan apa itu ruang. Baik, Bapak tidak akan membahas apa itu interaksi, apa itu ruang. Sekarang kita masuk, apakah makhluk yang hidup tidak di ruangan? Ya, tentu tidak. Setiap makhluk yang hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Nah, kalau demikian, lalu apa itu ruang? Nah, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi seperti perairan, laut, sungai, danau, daratan, gunung, hutan, dan gurun. Nah, setiap ruangan memiliki karakteristik yang berbeda, seperti gunung dan pesisir serta lain-lainnya. Nah, bisa Ananda lihat seperti animasi di bawah ini, di mana ruangan laut juga berbeda, ruangan darat juga berbeda, ruangan gunung juga berbeda, begitu juga sebaliknya. Kemudian, bagaimana hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan? Karena perbedaan potensi setiap ruang. Nah, kita kembali belajar apa saja syarat-syarat interaksi antar ruang. Pertama, tentu saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Yang ketiga, kemudahan transfer. Nah, syarat-syarat yang tiga ini nanti Ananda akan Bapak berikan tugas apa yang dimaksud dengan syarat-syarat yang ketiga itu beserta contohnya. Jadi ini adalah tugas pribadi. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya, ada 6 perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Semakin orang banyak di lokasi, maka semakin banyak juga aktivitas penduduk di sana. Seperti daerah perkotaan di Jakarta. Di sana terkonsentrasi karena di Jakarta lapangan pekerjaan banyak, perekonomian juga bagus, dan lain sebagainya. Perubahan orientasi mata pencarian. Nah, karena kepentingan ekonomi, maka masyarakat banyak mencari pekerjaan ke kota. Karena mereka ingin kebutuhan hidupnya yang lebih baik lagi. Karena di kota lebih menjanjikan daripada di desa. Di kota perekonomiannya lebih bagus daripada desa. Kemudian yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Karena di kota lebih bagus sarana dan prasarananya seperti jalan, gedung, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya, mall, plaza, semuanya serba ada. Begitu sebaliknya, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan ke kota. Yang kelima, perubahan sosial budaya. Karena terjadinya interaksi sosial antara anggota masyarakat yang saling mempengaruhi dan nilai norma yang dianut masing-masing individu atau kelompok masyarakat pendatang. Sehingga terjadi perubahan sosial di kota-kota besar akibat banyaknya masyarakat yang datang ke kota. 6. Perubahannya komposisi penduduk. Ini jelas. Semakin banyak orang mobilitas sosialnya ke kota, maka komposisi penduduk di kota juga akan berubah. Baik itu di segi agama, status sosial, usia, jenis kelamin, dan mata pencarian serta suku bangsa.
kita akan belajar tentang interaksi antar ruang. Tema kita adalah interaksi antar ruang. Mungkin Ananda sudah pernah mengenal apa itu interaksi dan apa itu ruang. Baik, Bapak tidak akan membahas apa itu interaksi, apa itu ruang. Sekarang kita masuk, apakah makhluk yang hidup tidak di ruangan? Ya, tentu tidak. Setiap makhluk yang hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka semua